masa depan kan itu suatu hal yang dibuat. Dan itu cenderung dibuat oleh yang berdaya, tapi kita semua harus mengalaminya. Hari ini kita berhadapan dengan tembok besar kapitalisme misalnya. Apakah terlalu fokus pada masa depan bisa menjadi bentuk pelarian dari realitas saat ini? Menarik sih. Kabur aja dulu. Post-Utopia Pod. Halo Post Utopia Pod, gue Reza. Dan aku Chris. Kita balik lagi di episode kedua. Dan hari ini kita mencoba berinteraksi dengan AI, yaitu DeepSeek, untuk menjawab pertanyaan seputar masa depanisme. Jadi pertama-tama kenapa kita menjawab pertanyaan dari AI? Ya, aku pikir sekarang pengetahuan manusia sekarang terangkum di dalam AI. Iya. Iya kan? Oke. Dan yang kedua, sebenarnya menurutku karena kita bisa mengarahkan AI tanpa menimbulkan pertanyaan yang pretensius gitu. Jadi nggak hanya berputar diskusi antara kita berdua saja. Iya. Jadi yang non-pretentious juga ikut. Iya, termasuk juga seluruh jawaban kita seharusnya kita submit balik kepada si AI. Jadi kita berkontribusi nih kepada pengetahuan manusia gitu. Semoga. Semoga. Oke. Ayo. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah masa depanisme mengabaikan pentingnya sejarah dan masa kini? Oke. Menarik itu pertanyaannya. Sebenarnya aku sendiri senang sekali bahwa itu masuk daftar pertanyaan pertama dari AI ini, karena kalau menurut aku pribadi ya justru sebaliknya. Masa depanisme daripada mengabaikan pentingnya sejarah itu malah mengakuinya. Soalnya istilah futurisme yang jadi inspirasi buat masa depanisme itu seringkali memperlaku sejarah sebagai suatu hal yang telah berhenti. Dan kita hanya melihat ke depan. Sehingga siapapun yang lagi ada di titik yang paling maju, tanda kutip, saat ini, dialah yang bisa membayangkan ke depannya seperti apa. Kalau menurut aku ya, masa depanisme ini melihat masa depan sebagai sesuatu hal yang variatif, yang bisa muncul dengan cara yang berbeda-beda di lokasi masing-masing, sehingga harapanku dari masa depanisme ini, Indonesia sendiri atau budaya-budaya yang bersama membuat Indonesia bisa membayangkan bagaimana masa depannya mereka sendiri gitu. Gue boleh name dropping nggak? Silakan. Kalau ada jaringan. Ada satu quotes yang menurut gue menarik dari Kojuo Esun. Oke. Dia adalah Ghanaian writer and theorist gitu, dan salah satu pelopor dari Afrofuturism. Dia sempat bilang, ada satu perkataannya, the future is a better guide to the present than the past. Itu menarik juga sih, dan provokatif kalau kita ngelihat itu ya. Jadi sebenarnya apa future atau masa depan atau masa depanisme yang kita bicarakan sebenarnya bukan hanya persoalan periodisasi waktu kan. Dia juga di dalamnya terkandung makna psikologis. Betul. Juga nilai-nilai tentang ultramodernism dan segala macam gitu. Jadi dan sebenarnya menurutku juga dia tidak mengabaikan, karena hari ini kayaknya yang membentuk kita di hari ini sebenarnya adalah hubungan ulang-alik antara masa lalu dan masa depan. Betul. Dan kita semua sekarang kayaknya lebih mudah terdampak atau lebih terpapar oleh masa lalu dan masa depan. Masa lalu dalam artian sekarang kita lebih punya banyak catatan, arsip mungkin terbuka luas. Di masa depan kita juga membayangkan tentang ancaman-ancaman, krisis iklim misalnya, membuat kita berpikir banyak tentang masa depan manusia seperti apa. Ya sebenarnya kalau aku boleh nggak bikin lebih tajam lagi kontrasnya, terutama di negara seperti Indonesia, karena pasca penjajahan, ada satu kata lagi yang mungkin nggak bisa kita melupakan, yaitu tradisional. Karena cenderungnya ya tradisional itu suatu hal yang mendorong perilaku berbasis masa lalu. Jadi misal kayak kita melakukan apapun seperti ini karena sebelumnya nenek moyang melakukan seperti itu. Tapi apapun
menurutku ya apapun saat ini yang tidak dimasuk dalam kategori tradisional itu mungkin bisa dibilang lebih terpengaruh oleh harapan masa depan dibanding masa lampau malah. Yeah. Jadi kayak bisnis apa yang mau kita invest, bahasa apa yang mau kita belajar gitu pasti terkait dengan harapan orang zaman ini untuk masa depannya. Jadi malah ya saya sangat setuju dengan itu. Kita lanjut pertanyaan kedua. Boleh coba lihat. Apakah terlalu fokus pada masa depan bisa menjadi bentuk pelarian dari realitas saat ini? Menarik sih. Kabur aja dulu. Ya, tentu sangat bisa. Dan beberapa orang memang menggunakan itu sebagai sebuah pelarian. Sebenarnya pelariannya juga bukan hanya persoalan, tapi juga karena merasa kayaknya hari ini kita berhadapan dengan tembok besar kapitalisme misalnya, yang tampaknya sejak beratus tahun analisa barunya selalu lahir sampai hari ini, tapi tampaknya nggak ada jalan keluar dari sistem yang hari ini ada gitu. Betul. Nah, saya pikir sebenarnya membayangkan masa depan itu juga adalah termasuk dari ada beberapa yang memang menjadikannya menjadi sebuah bentuk pelarian atau menjadi sebuah bentuk bagaimana membayangkan masa depan dalam proses hari ini yang dimana kita terbentur oleh sistem besar yang disebut kapitalisme. Ya, aku bisa setuju itu. Makanya sebenarnya ada banyak analisa tentang post kapitalisme hari ini bermunculan kan, gitu. Ada banyak buku yang membahas tentang itu. Ada Paul Mason, post kapitalisme. Terus yang banyak juga membicarakan tentang masyarakat pasca kapitalisme juga adalah Mark Fisher gitu. Dan saya pikir semuanya menggunakan elemen masa depanisme untuk mencoba menganalisa apa yang terjadi di hari ini dan kebuntuan-kebuntuan yang kita alami hari ini. Ya, aku juga lihat di beberapa tempat atau di beberapa sumber science fiction atau imajinasi masa depan yang paling dianggap hebat itu, misal di Jepang kan itu ya memang pasti muncul setelah mereka mengalami beberapa krisis pasca Perang Dunia Kedua, termasuk bom nuklir gitu. Di Eropa juga kan pasca Perang Dunia Kedua banyak sekali muncul pendekatan mengimajinasi masa depan yang kalau itu pelarian, itu bukan pelarian karena pengen lebih enak. Itu justru mereka mungkin pernah melihat seberapa buruk bisa manusia satu sama lain, sehingga ya udah kita harus membayangkan kalau kita nggak koreksikan. Jadi kalau menurutku ya bisa menjadi pelarian itu ya, tapi pelarian belum tentu meninggalkan yang ada di saat ini juga ya. Lari biar lebih cepat nyampe, biar kita bisa melihat, wah kalau kita beginian terus, apa dampaknya ke depan gitu. Saya pikir membayangkan potensi yang sebenarnya bisa kita capai di depan. Sama juga sih tradisi semacam pelarian dari saat ini juga kan, orang dapat nyaman karena suatu hal yang sudah fix gitu, sudah tidak harus dipertanyakan lagi gitu. Iya benar juga sih. Oke, ada tambahan. Coba aja yang ketiga pertanyaan. Kita coba yang ketiga. Apa dampak dari masa depanisme terhadap cara manusia hidup di masa kini? Oke, banyak sih. Tapi kalau untuk didaftar satu persatu agak susah. Mungkin kalau dari aku begini, salah satu dampak yang paling aku harapkan dari diskusi tentang masa depanisme ini adalah gini. Masa depan kan itu suatu hal yang dibuat. Dan itu cenderung dibuat oleh yang berdaya, tapi kita semua harus mengalaminya. Jadi, misal kita lihat hal-hal seperti sampah, hal-hal seperti TikTok atau apa, itu kan saat ini kita nanam biji yang nanti tumbuhnya menjadi masa depan. Jadi, kalau kita bisa membayangkan sebenarnya kalau sampai mentok hal-hal fenomena-fenomena saat ini, masa depan apa yang akan kita buat, mungkin dampaknya kita bisa refleksi diri gitu. Terutama, apakah kalau kita hanya membayangkan masa depan adalah sebuah impor,
Jadi kita akan makin mirip Singapura, kita akan makin mirip Jepang, kita akan makin mirip, pilih aja lah negara yang sering dianggap maju. Hal-hal yang bersifat Indonesia banget akan dibuangkah? Tidak akan ikut ke masa depan gitu. Tradisi akan jadi sejarah, sejarah akan jadi hanya arsip mungkin. Ya. Dampak lainnya menurutku juga adalah hari ini sebenarnya kita punya banyak banget lembaga-lembaga yang mengkaji tentang futurism atau masa depanisme. Salah satu yang terkemuka sebenarnya waktu kemarin Oxford itu sempat bikin Oxford Future of Humanity Institute. Tapi sayang udah tutup di 2024. Dan saya pikir kajian-kajian yang datang dari Oxford itu lumayan bagus-bagus gitu. Ada beberapa buku yang dihasilkan oleh para eksponennya. Ada Thomas Moynihan menghasilkan satu buku yang berjudul X-Ris. Dan Toby Ord menghasilkan buku The Precipice. Sebenarnya dia membayangkan masa depanisme yang dikaitkan dengan kepunahan manusia. Nah, saya pikir ini juga kajian yang muncul hari ini karena kita membayangkan tentang masa depan gitu. Jadi dampaknya ya saya pikir, aku nggak tahu ya, untuk beberapa orang sebenarnya akhirnya membayangkan tentang masa depan memiliki dampak untuk kembali membuka pertanyaan tentang bagaimana posisi kita di dunia hari ini. Ya, kalau mungkin aku mau ngasih contoh yang sedikit lebih skala mikro dan spesifik. Karena aku kan sering ada riset di Jakarta tentang PKL dan beberapa UMKM yang bersifat informal di sini. Dan suatu hal yang menarik adalah gini, PKL kan itu nggak ada di Eropa. Banyak alasan kenapanya, tapi pokoknya tidak ada. Terus ada di Jakarta sejak jauh yang lalu. Bahkan lukisan pertama di Jakarta ini yang kita ada saat ini, Batavia, oleh seorang Belanda, itu kan ada PKL, ada pedagang di pinggir jalan. Tetapi begitu kita ambil imajinasi kota masa depan dari Belanda atau dari Eropa, akhirnya kita sampai ke titik ini di mana suatu hal yang sudah ada di sini sejak lama yang lalu belum bisa dimasukin dalam imajinasi kota, sehingga trotoar dibuat, lalu lintas dibuat, kendaraannya banyak, tapi PKL sendiri belum ditemukan ruang di kota ini karena imajinasi kota itu berarti suatu hal yang ada di sana tidak ada di sini, sehingga hal-hal yang ada di sini tidak dimasukin dan sampai sekarang jadi masalah gitu. Jadi aku harapnya dampak dari ini adalah dengan kita membayangkan masa depan bersifat Indonesia, masa depan Indonesia bisa lebih gampang diterima gitu daripada ada kayak tabrakan antara masa depan dan yang kita bilang sekarang Indonesia gitu. Oke, kita udah jawab 3 pertanyaan Ya. untuk episode hari ini. Ya. 3 pertanyaan itu sebenarnya kalau menurut Dipsych terkait dengan pertanyaan masa depanisme dan filosofinya. Dan itu sudah cukup kalau menurutku. Kalau 3 pertanyaan itu udah ya cukup singkat biar semoga teman-teman bisa dapat suatu hal yang menarik tanpa pusing, harus bikin catatan, bisa ingat, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya.